A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanana yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini yang insyaallah pagi yang penuh dengan keberkahan dan rahmat, kita telah bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Tentu ini adalah nikmat yang Allah berikan, yang patut kita syukuri bersama dengan cara menjaga nikmat itu dengan sebaik-baiknya penjagaan. Dan alhamdulillah, atas karunia Allah dan izin Allah, kita kembali bermunajat dengan Al-Quran. Kita kembali bermunajat dengan Al-Quran dengan media pembelajaran, ya, bermunajat dengan Al-Quran dengan cara mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Quran secara mendasar. Kita mulai kajian-kajian, beberapa kajian kita itu memulai dengan kajian makharijul huruf. Kita juga memulai dengan mengenal sifatul huruf, gitu ya, lebih kepada memperbaiki bacaan, gitu ya. Tentu ini adalah bentuk bermunajat kita kepada Allah, bermunajat kita kepada Al-Quran Al-Karim, yaitu adalah salah satu wahyu yang diturunkan kepada makhluk yang mulia, perantara malaikat yang paling mulia, diturunkan yang daripada yang maha mulia di tempat yang mulia, yang insya Allah siapa yang mempelajarinya, siapa yang membacanya, siapa yang menghafalnya, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda alam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai kegiatan kajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berharap kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala yang Allah berikan dalam kajian kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah dengan makhraj dan kaidah yang pernah kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bacaan Fatihah kita sudah semakin membaik, memperhatikan makhraj dan juga kaidah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari satu cabang ilmu daripada tahsin Al-Qur'an, cabang ilmu daripada ilmu qiraat, yaitu adalah mengenal bagaimana bacaan-bacaan yang asing, bacaan-bacaan yang gharib. Kenapa kita perlu mempelajari bacaan-bacaan asing? Ya, kalau ada dua arti ya, antara gharib itu bisa aneh, bisa asing. Ya, asing dimaksud ini adalah ketika kita tidak mempelajarinya, maka kita nggak akan mengetahui bagaimana cara bacanya. Karena bacaan gharib ini bukan bacaan yang biasa. Bacaan gharib ini bukan bacaan yang biasa. Sama halnya ada dalam cabang ilmu ulumul Quran. Ada cabang ilmu ulumul Quran namanya ilmu fawatihus suwar. Ilmu fawatihus suwar. Ilmu fawatihus suwar ini adalah ilmu mengenal awal-awal setiap surah. Salah satunya dari beberapa itu namanya ada huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Sehingga tanpa kita mempelajari, maka salah kita bacanya. Sesuai kaidah tulisan hampir sama, tapi cara membacanya beda. Maka perlu kita pelajari. Huruf muqatta'ah itu seperti apa? Contohnya alif lam mim. Ini perlu dipelajari. Kalau kita nggak pelajari ini, maka kita bacanya alama. Ini namanya fawatihus suwar. Shad. Kalau kita nggak belajar, bisa jadi nu na, bisa kayak gitu ya. Nah, ini sama dengan gharib. Tulisannya sama, cuman cara bacanya yang berbeda. Namanya gharib, yaitu adalah bacaan-bacaan yang asing. Inilah kehebatan Al-Qur'an. Ya, kalau kita melihat daripada perspektif menuntut ilmu, maka adanya gharib, adanya fawatihus suwar, adanya bacaan-bacaan yang asing itu untuk meningkatkan semangat kita untuk mempelajari Al-Qur'an. Ya. Tanpa ada gharib, ya, sehingga Al-Qur'an yang begitu dahsyatnya, begitu baiknya kata-katanya, kalimat-kalimat yang tersusun, ya, tanpa kita belajar gharib, maka kita akan salah bacaannya, tidak sesuai dengan kaidah. Ya. Karena ya itulah ayat-ayat Al-Qur'an, kalimat-kalimat yang di setiap ayat Al-Qur'an itu memang memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan, memiliki satu hal yang sehingga kita penasaran untuk bagaimana cara membacanya, cara mengetahuinya, cara mempraktikannya dalam bacaan Al-Qur'an. Ya, itu yang bacaan gharib. Contohnya ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengartikan kata wa fakihatan wa abba. Sayyidina Umar salah satu orang yang menggalakkan untuk belajar bahasa Arab. Tentu Sayyidina Umar adalah orang yang pintar bahasa Arab, bahkan pintar sastra Arab. Tapi ketika mengartikan wa fakihatan wa abba, itu hati-hati. Ya, ada maksud lain daripada ayat ini. Wa fakihatan wa abba dalam surah Abasa. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, memiliki pemahaman, penafsiran yang berbeda dengan wa fakihatan wa abba. Nah, ini perlunya kita
mempelajari ilmu-ilmu gharib, bacaan-bacaan asing. Bacaan-bacaan asing yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Yang seperti saya sampaikan, bacaan gharib itu adalah bacaan yang tidak sebagaimana biasanya, sehingga kalau kita nggak mempelajarinya, maka kita akan menyalahkan atau salah dalam membacanya. Maka perlu kita mengetahui apa itu gharib, apa saja ilmu-ilmu di pembacaan gharib. Ya, insyaallah kita akan pelajarinya itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi izin dan karunia kita dalam mempelajari ilmu ini, ya. Baik, yang pertama yang kita pelajari daripada ilmu gharib yaitu adalah imalah. Nah, ya. Ini biasanya ketika tadarus Ramadan pasti kita baca, melihat akan menemukan ayat ini. Kalau kita nggak pelajarinya, maka kita bacanya majroha wa mursaha. Ya. Yang pertama adalah imalah. Dalam ilmu gharib ada namanya imalah. Bacaan yang asing pertama yaitu adalah imalah. Apa itu imalah? Imalah adalah memiringkan kasrah. Ya, memiringkan kasrah yang tadinya ra menjadi re. Dari ra menjadi re. Nah, ini kan harus kita pelajari. Ini kata-kata yang asing, termasuk gharib. Ya. Termasuk gharib. Nah, kita bisa ambil contoh. Nah, ini hanya satu dalam Al-Qur'an. Hanya ada satu di dalam Al-Qur'an, yakni Quran surah Hud ayat 41. Quran surah Hud ayat 41. Bagaimana mempraktikannya? Nah, itu ada dilingkarkan, ya. Dari ra menjadi re. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Majreha wa mursaha. Ya, bukan majroha wa mursaha. Insyaallah nanti kalau di Ramadan pasti ketemu ini. Atau kalau bapak-bapak lagi khatam Al-Quran, lagi proses mengkhatamkan Al-Quran, proses tahsin dari awal, nanti ketemu nih di surah Hud. Ya, nanti ketemu di surah Hud imalah yang cuma satu dalam Al-Quran, ya, imalah. Majreha wa mursaha. Jadi dia memiringkan kasrah yang tadinya ra menjadi re. Ya, saya ulangi. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, kita coba, Pak. Kita coba bagaimana bacaan imalah. Bagaimana bacaan imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ada ya? Mudah-mudahan bisa kelihatan di depan. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, ini imalah gharib pertama. Kalau tidak mempelajari gharib, maka nanti bacanya wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, akhirnya di sini kita lihat betapa pentingnya mempelajari
gharib. Memang tulisannya biasa, secara kaidah penulisannya sama, cuman cara membacanya berbeda. Ya, coba kita praktikan sekali lagi. 1, 2, dari awal kita baca satu ayat. Ya, 1, 2, 3. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Ini yang pertama, imalah. Apa Pak? Imalah. Ya. Kalau nanti sama asing, udah belajar gharib, asing sama kata bahasa Arabnya. Yang penting praktiknya benar. Ya, yang penting praktiknya benar. Ya. Ini hanya satu dalam Al-Qur'an. Di surah Hud ayat 41, majreha, re. Ya. Kan kalau dalam bahasa Indonesia itu ada re, ada re. Ya. Patokannya adalah bagaimana kita menyebutkan dalam remote. Remote, majre, bukan majreha, ya. Bismillahi majreha, bukan gitu Pak. Ya, majreha wa mursaha. Ya. Tapi kalau saya katakan ini bukan ilmu qiraat dari riwayat lain, tidak. Ini semua imalah. Ya. Karena kan kalau kita pernah ketahui gitu ya, ada qiraat, satu riwayat, imam riwayat yang membacanya wadduha wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini imam qiraat. Beda lagi. Ya, kalau kita lihat imam qiraat yaitu masing-masing berbeda-beda bacaannya. Ada imam, ada riwayat. Jadi imam qiraat itu masing-masing punya 2 riwayat. Ya, 2 riwayat itu bisa jadi beda juga bacaannya dalam satu imam bahkan. Gitu ya. Kalau kita itu qiraat kita mengikuti Imam Hafiz, Imam Asim. Gurunya, muridnya namanya Hafiz. Asim Hafiz. Ya, hampir satu Asia ini hampir semuanya di Asia ya. Hampir semuanya itu mengikuti qiraat Hafiz, Imam Asim. Riwayat Hafiz Imam Asim. Banyak imam-imam qiraat. Ada Nafi Al-Madani, ada Ibnu Katsir, ada Warash, ada Ibnu Abu Hamzah, ada Abul Ashir, ada Yaqub dan lain sebagainya. Ada 10. Qiraat itu ada 7, ada 10, ada 14. Ada 4, 7, 10, 14. Tapi yang 14 ini syadz. Syadz itu yang 4 setelah 10 itu kalau ada bahasa ilmu hadis, syadz itu ada penyakit atau sudah tidak diakui yang ke-14 itu. Ya, yang dipelajari itu 4, 7, 10. Nah, ini bukan kaitannya bukan dengan ilmu qiraat. Ya, bukan yang tadi saya contohkan wadduha dan lain sebagainya, tohe dan lain sebagainya. Tidak. Ya. Ini berkaitan dengan gharib. Berkaitan dengan gharib. Memiringkan huruf ra fathah menjadi kasrah. Ya. Tapi dalam pengucapannya bukan kasrah secara sempurna, tapi dimiringkan re jadi. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Imalah. Ya, apa Pak? Imalah. Nah, itu yang pertama. Ya. Baik, setelah itu kita mengetahui gharib yang lain yang perlu kita perhatikan agar kita selamat dalam kesalahan dalam membaca Al-Quran, dalam tahsin Al-Quran. Nah, kalau yang setelah ini hampir semuanya sudah tahu sepertinya, yaitu adalah saktah. Saktah itu dari kata sakata yaskutu dalam bahasa Arab, artinya berhenti. Dalam ilmu gharib
saktah ini adalah berhenti atau diam banyaknya satu alif tanpa bernafas, bernafas, ya. Ketika kita mendapatkan huruf ayat-ayat saktah, nah ini salah ininya ya, contohnya di surah Yasin ya, yaitu adalah berhenti sejenak ya, lamanya satu alif atau 2 harkat gitu ya, 2 harkat sampai dengan 4 harkat, menahan nafas. Nah ya, bacaannya banyak, ada di Al-Mutaffifin, ada di surah Al-Qiyamah, ada di surah Yasin gitu ya, ada di surah Al-Kahfi, ada juga di surah Al-Kahfi ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, coba saya mau cari dulu nih ayatnya biar bisa dipraktikkan bareng-bareng gitu ya. Karena saktah ini bukan hanya diam. Saktah ini bukan hanya diam. Ketika kita mempraktikkan saktah, kita contohkan ayat surah Al-Kahfi. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, ini bisa berhenti, bisa dilanjutkan asal sampai akhir gitu ya, asal sampai akhir. Kalau mau diberhentikan itu di waqaf yang bukan tempat waqaf, harus bacanya ulang gitu. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubash. Ya, yang beberapa kali saya dapatkan gitu ya, tidak memperhatikan, memang dia berhenti di saktah, tapi ketika dia meneruskan surah Al-Kahfi contohnya ya, surah Al-Kahfi itu ketika dia memberhentikan itu, dia diwakafkan qayyimanya, qayyima liyunzira ba'san syadidan min ladunhu, yang harusnya adalah dia mengulang qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Nah gitu ya. Kalau kuat sampai akhir dia qayyima liyunzira sampai akhir ayat. Tapi kalau enggak kuat qayyima iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu ayat. Nah ini khusus di surah Al-Kahfi yang panjang setelah qayyima itu. Ya, di surah Al-Kahfi yang panjang. Nah, kita coba lihat ya. Nah, ini saktah terdapat di sini. Iwaja. Ya. Jadi, cara membacanya adalah ketika kita membaca saktah di surah Al-Kahfi, kalau di surah Al-Mutaffifin itu masih dekat dan tidak banyak ayatnya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, masih pendek. Ya, atau di surah Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Pas ayat akhir. Jadi enggak apa-apa dimatikan. Ya. Atau dalam Yasin, mimmarqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Masih aman. Nah, kebanyakan yang belum tepat membacanya di surah Al-Kahfi. Contoh, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, ini ditahan nih. Iwaja qayyima. Berhenti kan di qayyimanya? Nah, kebanyakan dilanjutkan. Liyunzira ba'san syadidan min ladun. Karena ini bukan tempat wakaf, maka kita mulai dari awal. Gimana?
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه إلى آخر ayat. Seperti itu. Ya. Kalaupun kita kuat nafasnya enggak apa-apa. Qayyiman liyunzir ba'san syadidan sampai ajran hasana. Tapi kalau enggak kuat nafasnya diwakafkan aja. Setelah diwakafkan baru ibtida, dimulai lagi dari awal. Karena dia bukan tempat wakaf. Gitu ya. Nah, saktah itu adalah berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Ada di surah Al-Mutaffifin, ada di surah Al-Qiyamah, ada di surah Yasin, ada di surah Al-Kahfi. Ada dua tanda saktah. Tulisan saktah kecil secara lengkap, saktah itu ya, seperti ini, ada di sini nih. Ya. Ah, ini nih. Saktah, tulisannya kecil dia, ya, saktah. Ada juga cuman ditandai dengan simbol sin, ya, cuman simbol sin, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Itu namanya saktah, ya. Baik, kita coba yang di surah Al-Mutaffifin aja ya, ini panjang. Tapi yang ini paham ya Pak ya, Al-Kahfi. Jadi ketika kita baca qayyimah ini saktah, kita berhenti di iwaja ini saktah. Iwaja tahan nafas. Ya. Iwaja bukan berhenti untuk ambil nafas, tidak. Iwaja qayyimah, tidak, tapi berhenti dia. Ditahan nafasnya. Iwaja qayyimah qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu lil akhir ayat. Ya. Kita coba buka surah Al-Mutaffifin atau Yasin ya, yang sering ya. Yasin. Ayat saktah, langsung aja ya. Ayat saktah. Yasin ayat saktah. Nah, ini kita lihat. Nah, ini mungkin pernah baca surah Yasin juga. Ya, ini surah Yasin. Marqadina hadza. Di mana nih saktahnya? Di sini nih, di marqadina. Ya, di marqadina. Nah, kita coba praktik. Jadi saktah itu adalah berdiam sejenak, ya, tanpa bernafas, bernafas. Baik, coba saya contohkan. Di mana saktah di sini? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Kalau enggak kuat, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Gitu ya. Coba kita saktahkan di marqadina. Hadza kita habiskan dalam satu ayat. Baik. Ya, ya bareng-bareng. 1 2 3. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Ya. Dan coba sekarang kita hadzanya diwakafkan. Di hadza kita wakafkan, ya. Ini opsi kalau enggak kuat nafasnya. Ya. Coba cara kedua. 1 2, coba cara kedua. 1 2 3. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina.
hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nah, ya, ini harus kita perhatikan juga di saktah. Jadi tidak hanya berhentinya, tapi gimana setelahnya? Ya, gimana setelahnya? Tetap harus mengikuti kaidah bacaan Al-Qur'an. Ada waqaf, ada ibtida. Ya, ketika kita waqaf di tempat yang bukan tempatnya, maka ibtida. Dimulai lagi dari beberapa kata sebelumnya. Nah, itu terkait daripada saktah. Saya ulangi, saktah adalah berhenti sejenak, tidak bergerak, diam, saktah, ya. Lamanya satu alif atau dua harkat, Saktah kerap disimbolkan dengan tulisan saktah atau dengan sin. Dia biasanya di pertengahan antara kata dan kata. Nah, maka ketika kita menemukan itu, maka kita saktahkan. Ya. Baik. Itu yang kedua. Gharib. Ya, asing. Dalam kaidahnya sama, tulisannya sama, bentuknya sama, cuma cara bacanya berbeda. Ya, saktah. Yang kedua, nah ini belum diganti juga contohnya, tapi insya Allah contohnya setelah ini ada. Ya. Yang kedua adalah tashil. Tadi yang pertama apa? Imalah. Imalah itu memiringkan fathah menjadi kasrah, tapi tidak sempurna kasrah. Re. Yang kedua saktah, berdiam sedikit, sejenak, sebanyaknya satu alif. Yang selanjutnya tashil. Kalau kita lihat dari bahasa Arab, tashil itu adalah memudahkan. Dari kata sahlun, yaitu memudahkan, mudah. Tashil, memudahkan. Ini bentuk masdar dari sahlun. Ya, tashil. Yang maksudnya adalah memberikan kemudahan atau keringanan, atau kata lain menyederhanakan. Secara istilah tashil adalah membaca antara hamzah dan alif. Nah, yang mana tashil? Nah, ini. Yang enggak ada kursor saya ya. Ya. Yang mana tashil? Yang tashil itu adalah di kalimat a. Yang ada dua tuh. A. Ya. Karena bahasa tashil ini adalah memudahkan, maka cara bacanya bukan jamiyu. Bukan jamiyu. Ini akan menyulitkan. Walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Ya. Karena namanya tashil untuk memudahkan, bagaimana caranya? Cara bacanya adalah jadi hampir jadi satu. Hamzah, dua hamzah itu hampir menjadi satu. A'jamiyyu wa 'arabi. Bukan Ya, ini namanya tashil. Asing. Secara istilah, secara tulisan itu sama, cuma cara membacanya berbeda. Inilah gharib, asing-asing yang kerap kita ditemui di dalam Al-Qur'an. Ya. Akan menyulitkan kalau ternyata bacaannya adalah a'jamiyyu. Karena dia satu tempat, satu huruf, satu makhraj. Ya. Khawatir menyusahkan, maka disederhanakan cara menyebutkan dua hamzah ini. Dengan cara bagaimana? A'jamiyyu wa 'arabi. Ya, a'jamiyyu wa 'arabi. Begitu. Coba kita baca. Ya, kita baca. Yang sama-sama kita baca bacaan tashil yang kerap kita temui di Al-Qur'an. Ya. 1, 2,
3. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi a'jamiyyun wa 'arabi. Ya, cara mengidentifikasi adanya tasil adalah ada hamzah 2, ya, a'jamiyyu wa 'arabi. Ya, harus juga baca, perhatikan juga kaidah yang lain, ya. Kaidah yang lain harus diperhatikan. Itu ada arabi, ada ya bertasydid waqaf. Maka cara bacanya wa 'arabi, bukan wa 'arabi. Kadang ini ada ketika kita baca, ya, biasanya khotib nih. Khotib itu ketika dia membaca khutbah kedua, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Waduh. Ya di nabi itu bertasydid. Cara bacanya gimana? Shallu 'alan nabi. Nabi, ya, karena ya-nya bertasydid. Nah, kita juga perhatikan yang lain, kaidah yang lain. Walaupun kita fokusnya di tashil, tapi kaidah yang lain kita tidak lupakan, gitu ya. Jadi tashil itu adalah menyederhanakan, memudahkan cara bacanya, ya. Biasanya diidentifikasi dengan adanya 2 hamzah. Ada 2 hamzah yang berurutan. 2 hamzah yang berurutan, sehingga di sini ada kaidah bahasa Arab yaitu tasil, meringankan bacaannya, bukan a'jamiyyu tapi apa? Jadi 2 hamzah itu ada di antara tadi a'jamiyyu wa 'arabi, ya, bukan a'jamiyyu. Baik, coba kita sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1, 2, 3. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Ya. Asing cara bacanya, gitu ya. Ya. Kalau lihat kaidah ya a'jamiyyu, tapi kalau secara bacanya bukan seperti itu. Tashil namanya, ya. Yaitu kenapa kita membaca tashil, ya? Nah, karena memudahkan pembacaan, meringankan pembaca dalam melafalkan ayat ini, a'jamiyyu wa 'arabi. Ya. Ada hamzah qata yang bertemu dengan hamzah satu lagi berurutan dalam satu lafaz, dalam satu kata. Sehingga akan menyulitkan kalau tidak ada kaidah tashil, ya. Karena ada kaidah tashil maka dipermudah. Gimana cara bacanya? A'jamiyyu wa 'arabi, a'jamiyyu wa 'arabi. Baik, tadi imalah, saktah, tashil. Saya ulangi, imalah itu adalah fathah yang dimiringkan, saktah berdiam sejenak, tashil adalah meringankan 2 hamzah yang bertemu dalam satu lafaz, a'jamiyyu wa 'arabi. Selanjutnya ishmam. Ishmam. Ishmam ini adalah mencucukkan bibir. Walaupun dalam keadaan fathah ayat itu. Mencucukkan itu memonyongkan. Ya, memonyongkan bibir. Ini contohnya tidak ada. Kita coba cari contohnya, ya. Itu mencucukkan ketika walaupun dalam kondisi kondisi kata itu berharokat fathah,
Tapi ada bacaannya, cara membacanya adalah mencucukkan si bibir ketika membacanya. Ya. Contohnya ada dalam Al-Qur'an itu dari kalimatnya la ta'manna. La ta'manna. Secara kaidah itu tulisannya la ta'manna. Tapi secara membacanya karena ini ilmu gharib, maka bukan la ta'manna, tapi la ta'manna. Nah, ismam tuh, ya. Nah, ini ada di sini, kita coba lihat, ya. Kita bisa temukan, ini kita bisa temukan di surah Yusuf ayat 11, ya. Di surah Yusuf ayat 11. Kalau dilihat secara kaidah itu sama, ya. Kalau kita nggak belajar gharib, maka cara bacanya la ta'manna. Kalau nggak belajar gharib. Tapi ini adalah kaidah qiraat tahsin. Namanya ismam. Namanya apa? Ismam. Ya. Cara praktiknya bagaimana? Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Jadi la ta'manna ala Yusuf, bukan la ta'manna. Abisin nun dulu, manyunkan, balikan, lanjutkan. Ya, jangan langsung manyun, hilang nanti nunnya. Nun berharokat fathahnya hilang. Jadi cara bacanya adalah la ta'manna ala Yusuf. Nah, itu biar zahir saya benar-benar monyongin, ya. Biar zahir saya benar-benar monyongin, mencucuk, ya. La ta'manna ala Yusuf. Ya. Kalau nggak belajar gharib, maka cara bacanya la ta'manna ala Yusuf. Ternyata ini termasuk ismam, dicucukkan, diharokat, kasroh di huruf nun, ya, dimanyunkan. Bagaimana? La ta'manna ala Yusuf. Dibalikan dulu, Pak. Jangan standby cucu, ya. Balikan dulu. La ta'manna ala Yusuf. Jangan keenakan. La ta'manna. Enggak, balikin dulu. Dibalikin dulu. Jadi gitu. Ya. Itu daripada pembacaan gharib ismam. Ya. Bahkan nih ada santri saya, Pak. Namanya Agim. Ya, ketika dia baca la ta'manna, ternyata dia belum tahu ismam, maka bacanya la ta'manna, ya. Harusnya bagaimana? Karena ini ismam, maka cara bacanya adalah la ta'manna ala Yusuf. Nah, ini ada di surah Yusuf di ayat 11. Jadi kalau nanti ketika tadarus Al-Qur'an, ya, sampailah kepada surah Yusuf, nih ancang-ancang nih ayat 11 nih. Ya, ancang-ancang ayat 11 ada ismam, ya, artinya adalah mencucukkan dalam keadaan fathah, ya. La ta'manna ala Yusuf. Coba kita praktik bersama-sama, Pak, ya. Yang sudah hafal alhamdulillah, yang belum bisa kita direct ke ada di depan ini, ya. Coba contoh ismam. Kelihatan, Pak, ya? Ada yang kelihatan? Nah, mudah-mudahan bisa terlihat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Nah, begitu caranya. Ismam. Kok dilihat tulisannya sama, Pak? Ya, sama, gitu, ya. Kalau adik kita, anak kita yang belajar tahsin, belum belajar ismam, ya cara bacanya la ta'manna.
Tapi nanti ketika belajar ismam, cara bacanya adalah mencucukkan ketika di nun, ya. La ta'manna ala Yusuf. Gharib, asing, ya, begitu. Ya, itu ismam. Apa Pak? Ismam. Ya, mencucukkan, ya, ketika membaca ayat surah Yusuf ayat 11. Selanjutnya yang terakhir namanya naql. Ya. Kalau tadi yang pertama ada imalah, memiringkan fathah jadi re di surah Hud. Yang kedua ada saktah, berdiam sejenak, satu alif atau dua harkat. Yang ketiga ada ismam, ya. Ismam itu adalah mencucukkan. Ada di surah Yusuf ayat 11, la ta'manna. Ya. Yang terakhir itu namanya naql. Naql itu dari kata intaqala yantaqilu dalam bahasa Arab, yaitu adalah pindah, memindahkan. Lagi-lagi tujuan naql adalah mempermudah bacaan. Karena dengan adanya baca naql ini, seorang pembaca mudah melafalkan kalimat tertentu dan tanpa mengalami kesulitan karena harokat dan hurufnya. Ya, kalau kita lihat, naql itu adalah memindahkan harokat huruf yang hidup pada huruf yang mati sesudahnya. Memindahkan harokat yang hidup pada huruf yang hidup kepada huruf yang mati sesudahnya. Bagaimana caranya? Ini kita temukan di surah Al-Hujurat. Di surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, perhatikan di mana naqalnya? Di awal. Bi'sal ismu. Bi'sal ismu. Kalau kita belum belajar gharib, maka caranya bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Nah, ya, betul, ya. Memindahkan harokat yang hidup kepada harokat yang mati. Bagaimana cara bacanya? Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salis, bukan bi'sal ismu, tapi bi'salis, salis, ya. Si hamzah itu diganti kepada lam alif yang mati. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Secara tulisan bi'sal ismu, tapi cara bacanya itu gharib. Yaitu apa? Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Nah, ini di surah Al-Hujurat. Jadi nanti kalau di Al-Hujurat itu juz 27. Ya, Agim. Juz berapa, Agim? 27. Nah, ada di surah di juz 27 Al-Hujurat. Ya, di ayat 11 kalau ketemu seperti ini ketika tahsin atau tadarus, maka cara bacanya adalah memindahkan harokat yang hidup kepada huruf yang huruf yang berharokat pindahkan kepada huruf yang mati, gitu ya. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Baik, ya. Kita coba ulang dari awal. Yang pertama adalah imalah. Imalah itu adalah memiringkan kas fathah menjadi kasroh yang tidak sempurna, re bukan ri, ya. Kita temui di surah Hud. Bagaimana cara bacanya? Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. Itu imalah. Yang kedua saktah. Saktah itu adalah berdiam, ya, sejenak sebanyak satu alif atau dua harkat, ya. Kalau kita lihat potongan-potongannya di surah Al-Kahfi, iwaja
qayyiman Nah, itu lihat waqaf bagaimana? Ya, kalau kita diwaqafkan maka harus diulang dari qayyima. Ya, kalau memang tidak nafasnya tidak kuat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadid. Bari saktahnya itu di iwaja, bukan di qayyima. Saktahnya di iwaja. Di surah Yasin, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Lanjut boleh, diwaqaf boleh, tapi diulang. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya, dalam surah Al-Qiyamah, kalau ya Al-Qiyamah pendek, wa qila man raqu. Ya, di surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itu sakta, berdiam sedikit, berdiam sejenak. Setelah sakta kita belajar tashil, ya, artinya memudahkan adanya bertemu dua hamzah berdekatan dalam satu lafaz. Bagaimana cara bacanya? A'jamiyyu. Kita baca walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiyyun a'jamiyyu wa 'arabi, gitu. Ya. Itu namanya tashil. Nah, selanjutnya ismam. Ismam itu adalah mencucukkan. Ya, mencucukkan. La ta'manna. Gimana, Pak? La ta'manna. Mengunyungkan, balikan, lanjutkan. Ya, ismam. Yang terakhir itu adalah nakal. Nakal memindahkan huruf yang berharokat kepada huruf yang tidak berharokat atau mati. Gimana praktiknya? Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Itu ada di surah Al-Hujurat. Jadi bukan bacanya bi'sal ismu, tapi gimana? Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seperti itu. Nah, ini namanya gharib. Nanti kita juga belajar di pertemuan yang insyaallah yang akan datang, kita belajar muskilat. Ada gharib, ada muskilat. Ya, gharib ini yang asing-asing, yang perlu kita ketahui agar cara baca kita sesuai dengan kaidah. Itulah Al-Qur'an. Ya. Itulah Al-Qur'an, keistimewaan daripada Al-Qur'an. Bahkan sastrawan Arab pun tidak mengetahui kalau dia nggak baca gharib. Itu ya. Nah, itulah dari situ menjadi motivasi kita untuk terus mempelajari Al-Qur'an, untuk terus memperbaiki Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki Al-Qur'an, semakin indah bacaan kita, semakin terbebas kita daripada kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya. Saya kira itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ketika kita menemukan ini, maka dipraktikkan pembacaannya. Ya, terima kasih. Saya kira cukup. Kita sama-sama tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semuanya sama-sama kita jamaah Masjid Besar An-Nur itu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita merasakan keberkahan daripada Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.